Life could be a dream, life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kalian ya. Bertemu lagi dengan saya Bu Dewi di pertemuan kedua pengembangan diri kelas 11 UTKP. Materi kali ini yaitu tentang konsep diri. Nah, pada konsep diri ini akan ada 6 subbab yang akan dibahas. Yang pertama tentang pengertian konsep diri, yang kedua komponen konsep diri, yang ketiga dimensi konsep diri, yang keempat sudut pandang konsep diri, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, dan yang keenam proses pembentukan konsep diri. Selain itu, nanti juga akan ada karakteristik konsep diri positif dan karakteristik konsep diri negatif, serta Johari window atau jendela Johari. Baik, yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian konsep diri. Pengertian konsep diri itu ada banyak menurut beberapa ahli. Di sini saya akan hanya membahas menurut 3 ahli. Yang pertama menurut R.H. DJ Sinurat. Konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Yang kedua, menurut Burns. Menurut Burns, konsep diri adalah penghargaan diri, nilai diri, atau penerimaan diri. Konsep diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Yang ketiga, menurut Mulyana, konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain pada individu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dimensi konsep diri. Ada 3 hal. Yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri. Semakin banyak tahu tentang deskripsi diri, akan semakin baik konsep dirinya. Wawasan tentang diri ini semakin lama akan semakin luas sesuai dengan dinamika konsep dirinya. Yang kedua, pengharapan terhadap diri. Disebut juga dengan diri ideal, yaitu harapan dan kemungkinan dirinya menjadi apa kelak sesuai dengan idealismenya. Diri ideal setiap orang berbeda-beda. Ada yang mengharap dirinya menjadi pengusaha yang sukses, akuntan yang jujur, atau seorang psikolog maupun kiai yang mempunyai ketakwaan tinggi. Kemudian, penilaian terhadap diri sendiri. Disadari atau tidak, setiap saat kita selalu menilai diri sendiri, khususnya menilai setiap tingkah laku kita. Hasil penilaian antara harapan yang dibentangkan dengan fakta yang ada di dalam diri akan menghasilkan rasa harga diri. Semakin lebar ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, maka semakin rendah rasa harga dirinya. Begitu juga sebaliknya. Semakin orang yang hidupnya mendekati standar harapannya dan menyukai apa yang dikerjakannya, maka akan semakin tinggi rasa harga dirinya. Sudut pandang konsep diri. Ada 4 sudut pandang konsep diri. Yang pertama, konsep diri positif dan konsep diri negatif. Itu akan menunjukkan seberapa tinggi dan rendahnya konsep diri seseorang. Yang kedua, konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sudut pandang ini membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi kita. Yang ketiga, konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Dalam sudut pandang ini, kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis dan yang secara ilmiah bisa dibuktikan. Yang keempat yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal.
Sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata atau sebenarnya dan yang kita cita-citakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada 4, yaitu fisik, intelijensi, emosi, dan sosial. Fisik itu biasanya meliputi bentuk tubuh. Faktor intelijensi biasanya tentang kecerdasan. Kemudian faktor emosi, bagaimana cara dia mengontrol emosi dirinya. Kemudian yang sosial itu biasanya tentang status ekonomi atau cara dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, apabila 4 faktor tersebut cenderung menimbulkan perasaan positif atau bangga atau senang, maka muncullah konsep diri yang positif. Pada masa anak-anak, seseorang biasanya cenderung menganggap benar apa yang dikatakan oleh orang lain. Jika seorang anak merasa diterima, dihargai, dicintai, maka anak itu akan menerima, menghargai, dan mencintai dirinya, sehingga timbul konsep diri yang positif. Sebaliknya, jika anak itu di sekelilingnya, orang tuanya ternyata meremehkan, merendahkan, mempermalukan, nah maka akan timbul konsep diri yang negatif. Proses pembentukan konsep diri. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seorang manusia dari kecil hingga dewasa. Sejak kapan lebih tepatnya? Ya, sejak anak-anak itu mulai belajar bagaimana mengenali lingkungan sekitarnya. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Jadi, anak akan menilai dirinya berdasarkan apa yang dia alami dan dia dapatkan dari lingkungan. Konsep diri ini mempunyai sifat yang dinamis, artinya tidak luput dari perubahan. Ada aspek-aspek yang bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, namun ada pula yang mudah sekali berubah dengan situasi sesaat. Karakteristik konsep diri. Orang yang mempunyai konsep diri positif biasanya dia merasa mampu mengatasi masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain, nggak pernah minder. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, merasa mampu memperbaiki diri. Sedangkan orang yang mempunyai konsep diri negatif biasanya dia terlalu peka terhadap kritik atau cenderung lebih sensitif jika dikritik sedikit saja. Yang kedua, bersikap responsif terhadap pujian. Jadi ketika dipuji sedikit, dia tuh langsung agak sombong gitu, gede kepala. Itu juga nggak baik sih, berarti dia konsep dirinya negatif. Kemudian yang ketiga, cenderung merasa tidak disukai orang lain. Padahal aslinya orang lain tuh biasa aja, tapi dia merasa kok kayaknya si A ini nggak suka ya sama saya. Nah itu. Yang keempat, mempunyai sikap hiperkritik atau hiperkritik itu kritik yang berlebihan, suka mengkritik hal-hal yang tidak perlu. Yang kelima, merasa kurang mampu dalam berinteraksi dengan orang lain. Dia lebih asik dengan dunia sendiri daripada berinteraksi dengan orang lain. Kemudian di sini juga akan ada Johari window atau jendela Johari. Nah, konsep Johari window ini merupakan pengembangan dari sebuah konsep diri. Di sini akan ada 4 jendela atau 4 matriks. Yang pertama yaitu jendela terbuka. Jendela terbuka berarti hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri dan orang lain pun juga sama-sama tahu. Misalnya keadaan fisik kita, pekerjaan kita, asal daerah, dan lain-lain. Yang kedua, jendela tertutup, yaitu hal-hal yang diri kita sendiri tahu tetapi orang lain tidak tahu. Misalnya tentang perasaan kita, pendapat kita, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, jendela buta, yaitu diri sendiri tidak tahu tetapi orang lain tahu. Nah, misalnya hal-hal ini berhubungan dengan penilaian orang lain tentang kepribadian diri kita, baik secara positif maupun negatif. Jadi misalnya menurut orang lain kita itu orangnya sangat cerewet, padahal kita sendiri tidak merasa cerewet. Nah, itu
termasuk jendela buta sih di konsep diri. Kemudian jendela gelap, yaitu jika diri sendiri dan orang lain sama-sama tidak tahu. Ini merupakan wilayah yang paling misteri dalam kehidupan. Ya, contohnya seperti bagaimana nasib kita di masa yang akan datang itu tidak akan ada yang tahu kecuali hanya Allah yang Maha Mengetahui. Nah, jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Ada beberapa cara agar bisa membuka jendela itu selebar mungkin. Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka dengan orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik dan berlagak diri kita itu perfect. Ingat, nobody's perfect, gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Dengan bersikap apa adanya, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Kemudian yang kedua, mau menerima saran maupun kritik dan orang lain. Kritikan yang negatif akan membuat kita semakin baik. Nah, sampai di sini perjumpaan kita, penjelasan saya kali ini. Dan di pertemuan ini akan ada tugas, yaitu tugas 1. Apa? Tugas satunya adalah merangkum materi tentang konsep diri. Rangkumannya boleh diketik atau ditulis tangan. Pengumpulan filenya boleh berupa file Word atau foto yang diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP. Nguploadnya di kolom tugas ya, nanti akan saya berikan tugas 1. Nah, itu kalian upload di situ, kasih nama, kelas, dan pengumpulan tugasnya. Misalnya, Anis Fitria, tanda strip 11 OTKP 2, strip 29 Juli 2020. Nah, tugas akan sudah masuk rekap nilai apabila sudah saya beri komentar. Jadi, tolong diingatkan apabila sudah lebih dari 2 hari belum ada komentar atau feedback nilai tugas yang sudah dikumpulkan. Karena apabila sudah saya koreksi, pasti nanti akan langsung saya berikan feedback. Misalnya nilainya 100 dari 100. Nah, jika kalian sudah menerima feedback itu, berarti nilainya sudah masuk ke rekap nilai saya. Deadline pengumpulan tugasnya masih lama, yaitu hari Selasa 4 Agustus 2020. Jadi harap dikerjakan sebaik mungkin ya. Dan ingat, tetap berlaku nilai tabel seperti biasanya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bertanya melalui chat pribadi atau WA. Siapkan strategi belajar yang efektif dan semangat tempur yang tinggi. Suasana belajar baru, cara belajar baru, dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Jangan lupa stay at home, stay safe, and stay healthy. Sampai ketemu lagi di pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.